kali ini langsung aja aku mau kasih kode keras buat kalian yang merasa lagi diet dan susah banget turun berat badan walaupun udah diet mati-matian, olahraga habis-habisan tapi berat badan belum turun juga. Ini untuk kalian, nonton sampai habis. Keras yang pertama untuk kalian para healthy fighter ya, bukan diet fighter, adalah kalian harus menerima ini walaupun pahit. Tapi kalian harus tahu dan tanamkan di dalam pikiran kalian, dalam mindset, mental, hati, pikiran, dan semuanya bahwa diet tidak mengenal yang namanya batasan waktu. Misalnya, diet atau pola makan, aduh maaf lagi nggak makan itu, lagi diet, aduh aku nggak makan gorengan, lagi diet, dan sebagainya. Please, akibatnya kalian tidak konsisten, kalian tidak sabaran, tidak menikmati proses, yang akibatnya kalian gagal, turun berat badan, dan pengen langsung menikmati hasilnya, langsung lihat hasilnya. Padahal diet itu for your lifetime. Diet itu untuk seumur hidup, bukan untuk sesaat aja guys. Kalian harus tahu itu gengs. Kalian harus terima. Itu adalah kode keras buat para pejuang diet, pejuang sehat di luar sana, bahwa mereka tuh pola pikirnya selalu menganggap bahwa diet itu harus dilakukan seminggu, 2 minggu aja. Setelah itu habis 2 minggu lihat hasilnya turun sekilo, 2 kilo, langsung kalap makan karena balas dendam. Itu adalah pola pikir yang salah, mental yang salah, dan kalian harus terima itu. Jika kalian tidak bisa menerima ini, please, berat badan kalian memang akan selamanya tetap di situ, tidak akan pernah turun, dan kalian akan tetap terperangkap dalam mental dan pikiran kalian yang salah selama ini. Oke, jadi jadikan itu sebagai lifestyle karena diet is for lifetime. Diet no limit, there is no limit for diet. Kalian harus terima itu karena diet itu adalah pola makan, bukan mengurangi makan, tidak makan, kelaparan dan sebagainya, tapi lebih ke pola makan. Nah, kalau kalian nggak makan, berarti kalian lagi diet. No, it's false, big false. Kalian harus tahu itu. Itu fakta yang pertama, kode keras pertama yang kalian harus terima untuk ditanamkan di pikiran, hati, dan mental kalian. Oke? Kita akan beranjak ke kode keras yang kedua yang aku mau kasih tahu ke kalian semua bagi para healthy fighter, bahwa kita itu, ini juga kesalahan aku sih awalnya, dan aku mau kasih tahu ini ke kalian semua supaya kalian tidak mengulangi kesalahan yang sama. Celah. Dan yang aku mau kasih tahu di sini adalah bahwa kita itu selalu melabel atau menjudge suatu makanan. Kalau makanan itu buruk, kalau makanan itu baik, makanan itu sehat, makanan itu nggak sehat. Contohnya, aku lagi diet nih. Kalorinya itu kan makanan yang nggak bagus untuk tubuh, makanan yang buruk. Please, tolong perbaiki mindset, perbaiki mental kalian. Diet itu adalah menjaga pola makan. Oke, setuju ya? Yang kedua, kalau kalian mau turun berat badan, mau turun persentase lemak dan sebagainya, kuncinya adalah defisit kalori. Nah, ini mungkin bagi para yang udah tahu basic diet, defisit kalori itu udah tahu ya. Nah, untuk kalian yang sama sekali nggak tahu istilah ini, defisit kalori itu adalah kalori yang masuk lebih sedikit daripada kalori yang keluar. Jadi misalnya, kalian makan nih dalam sehari, makan ubi rebus, makan jagung, kemudian proteinnya dari lauk, ayam rebus, tempe, sayur, dan sebagainya. Dan di saat itu kalian lagi pengen makan coklat, lagi pengen makan gorengan, lagi pengen makan kue dan sebagainya. It's okay, makan aja. Karena intinya adalah defisit kalori. Jadi walaupun misalnya kalian misalnya nih kalian bilang, oke, aku nggak mau makan nasi putih, tapi makan gorengan, makan coklat, ngemil, snack, dan sebagainya. Itu tetap kalian akan ke surplus kalori, kalorinya akan berlebihan. Jadi kalori yang masuk dalam tubuh itu melebihi dari kalori yang sebenarnya tubuh butuhkan daripada kalori yang keluar. Dalam hal ini ya bergerak, beraktivitas, bernafas, dan semuanya. Itu kuncinya guys, gengs. Nah, selanjutnya kita beranjak ke kode keras yang ketiga. Nah,
kita sebenarnya orang-orang pada umumnya yang susah diet, susah turun berat badan, susah menjadi healthy fighter adalah terlalu banyak opsi olahraga. Banyak banget yang tanyain ke aku, Kak, please sharing workout untuk kecilin paha, untuk kecilin lengan, untuk kecilin perut, untuk kecilin pipi yang cabi. Please, in fact, there is no workout for that shit. Kenapa? Karena pada umumnya berat badan turun itu bukan berarti langsung perut kalian tuh akan kecil, singset, kemudian lengan kalian langsung kayak langsung kecil. Misalnya, ih kok Kak berat badanku udah turun tapi kok perutku masih gede ya. Ih kok Kak berat badanku udah turun tapi paha masih bergelambir, lengan masih bergelambir, pipiku masih cabi. Please, it's about genetic and metabolism. Kenapa? Karena ketika misalnya kalian diet, defisit kalori konsisten, olahraga udah bagus, udah konsisten, itu semua akan turun dengan sendirinya. Misalnya nih kayak aku itu lower abs itu paling susah banget ngehilangin, paling susah banget kecil. Tapi pada saat aku konsisten jaga pola makan, konsisten olahraga, yang lain tuh akan kecil. Kayak pahaku itu dari besar itu jadi toned, jadi kecil, kemudian lengan aku tuh yang gede banget langsung kayak kencang gitu. Dan finally yang paling belakang itu aku tuh tahu kalau perut aku akan paling terakhir kecil, karena itu yang sesuai dengan genetik aku, itu yang dari metabolisme aku. Jadi ada tuh misalnya kalian pikir, ih Kak ada sih teman aku yang lagi diet, kemudian lagi workout, terus pahanya udah kecil, terus pipinya udah tirus, perutnya kecil, tapi kok lengannya, tapi kok aku kalau diet gitu, lakuin gitu, perutku masih besar ya Kak, atau lenganku masih gede ya Kak, itu kenapa ya Kak? Please, setiap orang itu berbeda sayang, setiap orang itu berbeda hasilnya. Kalian tuh nggak boleh bandingin hasil kalian dengan hasil teman, saudara, keluarga, dan semuanya. Karena kita itu berbeda genetika, berbeda metabolisme. Saudara kembar aja pasti beda, metabolismenya beda, genetiknya gitu loh. Jadi kalian tuh harus terima itu kode keras yang ketiga, dan kalian harus tanamin dalam pikiran kalian. Please jangan bandingin hasil kalian, hasil perjuangan kalian, hasil proses kalian dengan orang lain. Karena itulah yang akibatnya membuat kalian stres, dan akibatnya mental kalian kayak mental kerupuk yang ibaratnya kalau nggak turun, susah turun, langsung mau makan lagi. Pokoknya aku nggak pernah bakal langsing, seumur hidup bakal gendut. Pokoknya jalanin aja hidupku, kalau mau langsing oke langsing, kalau mau gendut ya oke gendut. Please kalian harus terima no workout for that shit. Untuk kecilin lengan, untuk kecilin, semua akan kecil kok dengan sendirinya, sesuai dengan metabolisme. Jadi sabar aja, konsisten aja, perlahan-perlahan persentase lemak dari masing-masing tubuh kalian itu akan turun. Sama aja nih kayak kalian mau gemukin badan, dari yang kurus mau gemukin badan, lagi makan banyak nih, pokoknya banyak. Kalian bisa pilih nggak sih? Pokoknya kalau aku mau gendut, aku mau gendutin perutku duluan, aku mau gedein lenganku duluan. Pasti enggak kan? Itu sama juga kalau ketika kalian mau menurunkan berat badan atau menguruskan badan. Itu enggak ada pokoknya workout khusus untuk mengecilkan lengan, mengecilkan paha. Semuanya enggak ada workout tertentu. Semuanya akan kecil dengan sendirinya setelah overall loss fat in your body. Jadi konsisten aja, defisit kalori, konsisten olahraga, sabar, konsisten, nikmati hasilnya, nikmati prosesnya, nikmati perjuangan kalian. Finally kalian akan sampai ke tubuh ideal. Percaya sama aku jamin itu guys. Jamin tuh gengs. Please perbaiki mental kalian dulu, pola pikir kalian dulu. Please jangan beranggapan kalau pokoknya aku nggak bakalan pernah punya tubuh yang langsing. Please, hoax. Kalau kalian udah menjudge diri kalian seperti itu ya oke, it is true karena it is your mindset. Jadi please ubah pola pikir kalian, ubah mindset kalian dari sekarang. Oke, itu kode keras yang ketiga. Yang keempat, terlalu fokus sama yang namanya berat badan, terlalu fokus sama yang namanya angka timbangan. Jadi misalnya kalian baru diet 1 minggu, menimbang hasilnya sama dengan 1 minggu yang lalu, kalian stres, depresi, makan, kalap dan sebagainya, finally bebe nggak turun. Please, kalian perlu tahu angka timbangan bukan patokan kalau kalian berprogres atau enggak. Jadi setiap orang itu beda-beda.
Fokus ke perubahan tubuh yang kalian rasakan. Misalnya ada yang pakai meteran, ngukur misalnya lingkar pinggang dari 1 minggu yang lalu, berkurang jadi 1 cm, 2 cm. It is your progress. Itu tetap ada perubahan, tetap kalian itu ada perkembangan. Walaupun berat badan kalian tuh stuck dari 55 kilo, seminggu kemudian 50 kilo, itu tetap ada perubahan. Yang penting ukuran pinggang kalian itu tetap kecil. Nah, it is a change, it is progress. Kemudian yang kedua, ada yang pakai foto, misalnya foto before and after. Before 3 bulan yang lalu, terus afternya 3 bulan dari sekarang. Nah, jadi semuanya itu tergantung dari perubahan bentuk tubuh yang kalian rasakan. Ada juga yang berat badannya tetap, tapi bawaannya badannya itu ngerasa enteng, kemudian celana yang semulanya sempit langsung jadi longgar, baju yang semulanya nggak muat langsung muat. It is progress gitu. Itu tetap ada perubahan, tetap ada progress, tetap ada perkembangan. Nah, kebanyakan orang gagal merasa susah turun berat badan. Please, bukan masalah susah turun berat badan, ini masalah perubahan bentuk tubuh dan apa yang kalian rasakan sama tubuh kalian selama kalian konsisten jaga pola makan, defisit kalori, dan olahraga. Itu kuncinya guys. Itulah yang seharusnya kalian harus jadikan patokan untuk hidup lebih baik. Don't stress yourself, don't make yourself to be depressed. Karena terkadang banyak banget ya orang yang depresi karena berat badan aja, karena timbangan aja, karena merasa timbangan aku tetap segitu-gitu aja, berarti nggak ada perubahan, nggak ada progres. Pokoknya aku udah ditakdirkan dari sononya gendut sampai mati, nggak bakalan berubah. Akhirnya menjalani hidup, tetap makan sesuai dengan keinginan, makan sepuasnya, over kalori, sampai 1 tahun kemudian makin gendut dan akhirnya menyesal, kemudian depresi, dan seterusnya secara berulang-ulang. Please, kalau kalian mau mengubah hidup jadi lebih baik, pahami pola pikir ini, tanamkan di mental kalian, jangan fokus sama angka timbangan. Jangan fokus sama yang namanya berat badan, fokus ke bentuk tubuh yang kalian rasakan, baju atau pakaian yang kalian pakai. Ya, that's it. Apalagi kalian misalnya ada yang memandikan diri, misalnya kalian nih lagi diet bareng sama teman. Kemudian teman kalian turun berat badannya 10 kilo atau 15 kilo dalam sebulan. Terus kalian berat badannya cuma turun 2 kilo atau cuma 5 kilo aja. Kemudian kalian bilang, "Kak, kok ini temanku?" Please, jangan coba bandingkan proses kalian, hasil kalian sama teman. Karena setiap tubuh itu berbeda-beda, setiap tubuh individu itu unik gitu loh, nggak ada yang sama. Nah, bisa aja teman kalian turun 10 kilo, tapi is not sustainable. Dia cuma short time, jadi setelah dia puas 10 kilo, dia pokoknya balik ke old habit, balik ke kebiasaan lama, makan yang seperti dulu. Kemudian pokoknya dulu waktu aku diet 1 bulan penuh, aku nggak pernah makan gorengan, aku nggak pernah makan gula-gula, pokoknya karena berat badanku turun 10 kilo, berarti aku bebas makan apa aja. Finally naik lagi, kemudian merasa bilang berat badanku memang susah turun. Please change that shit mental, okay? Jadi walaupun kalian merasa berat badan kalian turun cuma 1 kilo aja atau 2 kilo aja dalam sebulan, it is progress. Itu tetap kalian ada hasil, ada perubahan. Yang penting itu jangka panjang, for your lifetime. Bukan cuma 1 bulan, 2 bulan. Orang atletik yang pokoknya kalian yang merasa punya body goals kalian sekarang, yang merasa kalian idam-idamkan mau punya body seperti itu, mereka tuh bertahun-tahun dan bahkan seumur hidup sampai mereka tua pasti bakal mempertahankan lifestyle yang healthy, lifestyle yang suka workout dan sebagainya. Bukan dibilang 1 tahun atau mungkin 1 bulan deh, pokoknya kita fokus, kemudian setelah itu lagi males-malesan karena berat badanku udah turun. Please, berat badan is not number one. Untuk kode keras yang kelima. Nah, untuk kode keras yang kelima ini adalah orang masih bertanya-tanya, please Kak, sharing dong bagaimana diet untuk anak sekolah. Mbak, sharing dong bagaimana diet untuk ibu-ibu, untuk ibu rumah tangga, untuk anak TK, untuk remaja nih, aku berdasar, untuk remaja yang usia 20-an, untuk diet, untuk 30-an, untuk muda, sebagainya, bagaimana lagi diet yang mereka fokus lebih ke kategori usia. Please, gak ada diet seperti itu guys. Intinya diet itu adalah ke pola makan. Jika kalian remaja kalian ibu rumah tangga kalian pekerja kantoran, pekerja bangunan, pekerja lapangan, sesuai aja sama lifestyle kalian, sama aktivitas kalian seperti apa, kegiatan kalian dengan apa, yang pastinya kalian tetap porsi, tetap akur kalorinya.
kalian tetap defisit, kemudian tetap mengutamakan makanan yang ada karbonnya, ada proteinnya, ada lemaknya. Setelah kalian penuhi itu ke tubuh kalian, kalian bisa makan 1 donat, kemudian beberapa kentang goreng, 100 gram kentang goreng, kemudian kalian bisa makan kue, yang pasti semuanya in moderation. Dan itulah diet for everyone, semua berlaku untuk setiap orang, bukan hanya untuk orang tua aja, bukan untuk remaja aja. Sesuaikan aja dengan aktivitas kalian. Kalau misalnya nih tiap hari untuk yang anak-anak ya, untuk yang masih remaja yang masih dimasakin sama orang tuanya, it's okay, it is diet, pola makan. Apalagi kan kalau masakan rumahan, mama misalnya selalu bikin sayur, nasi putih, kemudian makan ayam goreng, kemudian tahu apa, ya makan aja gitu loh. Yang pastinya kalian tetap in moderation, kalian gak kalap, kalian tetap sesuai dengan kalori kebutuhan kalian yang didefisitkan, defisit kalori. Itu kuncinya, gak ada diet khusus orang gendut, diet khusus orang disable, diet khusus untuk orang tua. Please, nggak ada. Intinya diet itu adalah pola makan yang kalian lakukan, yang kalian penuhi sesuai dengan nutrisi yang tubuh butuhkan. Karbohidrat, protein, lemak, serat, dan sebagainya. Kemudian kalian sisihkan untuk makanan yang mental kalian. Makanan untuk mental kalian lah. Kayak misalnya makan donat, apa pokoknya yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Itu namanya adalah diet yang kalian enjoy, dan aku jamin itu for your lifetime, untuk seumur hidup. Gak ada batasan tertentu untuk diet, karena diet itu pola makan, bukan menahan makan, bukan merasa lapar dan sebagainya. Please, ini adalah kode keras yang kelima, dan aku harap dari kode keras pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ini bisa mengubah mindset kalian, bisa mengubah mental kalian, cara berpikir kalian, cara pandangan kalian mengenai diet seperti apa, olahraga seperti apa, kemudian berat badan yang susah turun, yang lagi merasa diet. Oh, berarti ada dong di saat kalian tuh nggak merasa diet. Please, diet itu pola makan, bukan berat badan kalian akan turun dengan sendirinya. Tubuh yang kalian inginkan sebulan yang lalu akan terwujud. Dan please, jika ada keluhan tentang apa yang aku katakan, protes aja, ngeluh aja. Enjoy your life, nikmati hidup kalian, stay happy dengan dirimu, jangan bandingkan perjalanan kalian dengan orang lain, karena itulah yang buat kalian stres dan depresi. Gak ada orang yang hidup lebih baik dari orang lain. Yang ada, apakah kalian bisa hidup lebih baik nggak dari diri kalian yang kemarin? Jadi pahami ini semuanya. Aku harap dengan kode keras yang aku kasih ke kalian melalui YouTube ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan kalian bisa share ini ke teman kalian yang merasa teman kalian itu lagi sesat dan masih berpikir yang pokoknya yang kayak aku sebutin tadi. Kalian bisa share ini, dan aku harap mulai sekarang kalian nggak perlu stres dengan yang namanya berat badan. Kalian nggak perlu stres bilang lagi diet atau apapun, karena semuanya itu adalah soal mental kalian. Diet itu adalah persoalan membangun mental yang positif daripada mental depresi. Dan itu yang mengajarkan betul-betul ke aku gitu, bagaimana aku bisa hidup bahagia dengan diriku sendiri, bagaimana aku bisa menemukan apa sih namanya dengan diriku sendiri dari proses pengalaman yang semua aku lewati. Dan ini aku mau share semua, dan aku harap semua yang aku share itu bisa kalian terapin dalam hidup kalian. Dan jika ada misalnya curhat-curhatan atau kalian mau ngeluh, aku bisa share ke aku, karena namanya juga kita di sini saling membantu. Aku juga sebenarnya masih perlu banyak belajar tentang diet, fitness dan sebagainya, tapi ini sesuai dengan pengalaman yang aku lakukan, dan aku yakin pengalaman yang aku lakukan, yang aku lewatin, dan kalian bisa aplikasikan ini dalam hidup kalian, it will change your life. Okay? I guarantee that. Jadi jika kalian mau mengubah hidup kalian menjadi lebih baik, menjadi happy better, semua dari pola pikir, semua dari mindset, semua
dari mental kalian sebelum kalian memulai untuk menjadi healthy fighter. Jika kalian mengubah hidup lebih baik, putuskanlah dari sekarang untuk menjadi healthy fighter. Jangan stuck sama pemikiran yang salah, sama mental yang depresi, sama mental yang merasa dia udah ditakdirkan hidup seperti itu, dia udah ditakdirkan hidup langsing dan sebagainya. Please, kalian punya hak untuk hidup lebih baik, kalian punya hak untuk hidup bahagia, dan kalian punya hak untuk melakukan apapun sesuai dengan yang kalian inginkan, dan kalian berhak penuh untuk mengubah body kalian seperti apa. Semua tergantung dan bermula dari pola mindset, dari hukum sebab akibat yang udah aku jelasin panjang lebar, dan dari mental kalian. So, thank you very much for watching. Dan aku harap setelah ini kalian lebih mengerti. Kalau misalnya ada kekurangan atau tambahan atau pengalaman curhatan, kalian bisa komen below. Dan jika kalian suka, kalian bisa klik like dan subscribe. Oke? Jadi aku lebih semangat dan lebih semangat untuk bikin video dan sharing ke kalian semua mengenai pengalaman kalian kah, atau mungkin pengalaman aku. Pokoknya kita di sini grow each other, lifting each other. We are in this together. Stay home, stay happy, and see you in other next video.